Itu kan kita harus menjaga dan mempertahankan eh, tradisi lama yang baik. Nah, dan kita memilah-milah tradisi baru yang lebih baik. Jadi segi positifnya itu tradisi kita yang tradisi lama itu tadi kita angkat di media digital. Tentunya tradisi yang baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Komunikasi Antar Budaya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tradisi lama gaya baru membawa kebudayaan lokal ke dunia digital. Nah, di sini saya Nisa sebagai host dan rekan saya seperti dari founder Amalina. Dan di sini kita juga bersama narasumber kita yaitu Mas Anam dan juga Mas Dimas. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, di sini saya akan bertanya kepada Mas Anam dan juga Mas Dimas. Apa sih Mas yang harus kita pahami tentang tradisi lama dan juga gaya baru? Kalau menurut saya sendiri ya, kalau tradisi lama adalah sebuah aspek yang mempengaruhi bahwa suatu hal itu sudah dilahirkan secara turun-temurun dan itu memengaruhi daripada tradisi yang memiliki nilai asli yang murni yang sudah ditetapkan pada tradisi adat istiadat yang sudah ada di beberapa daerah tertentu. Lalu menurut saya sendiri, kalau gaya baru adalah suatu aspek yang meliputi dari perkembangan zaman, yaitu dari zaman modern, zaman prasejarah maupun sampai zaman saat ini ya. Itu yang mengalami berbagai dari aspek adat istiadat yang mengikuti teknologi. Menurut saya gitu. Kalau menurut Mas Anam, Kalau menurut saya sih lebih ke baik. Ya, hampir sama seperti Mas Dimas. Jadi tradisi lama lalu kita angkat menjadi apa ya di media digital. Jadi kalau tradisi lama sendiri itu adalah ya tradisi yang bisa dikatakan budaya yang telah melekat pada dan mendarah daging pada kita gitu. Lalu eh, untuk zaman sekarang ini mengikuti dunia digital mungkin mungkin dari saya cukup itu sih. Jadi sedangkan tradisi lama itu lebih kental menyatu dan mendarah daging ke masyarakatnya. Nah, terus bagaimana sih teknologi digital itu dapat mengembangkan budaya lokal seperti saat ini? kalau menurut saya sendiri ya dari berbagai cara, contohnya kayak dokumentasi tentang tradisi seperti contohnya tari, wayangan, atau apapun yang meliputi dari tradisi daerah di Indonesia tersendiri. Ya ada contohnya wayang tadi kan. Tari itu didokumentasikan di media sosial untuk supaya apa? Supaya generasi sekarang dan juga orang lain tambah memiliki nilai, yaitu nilai kecintaan kepada adat istiadat gitu. Dan tentunya lebih bangga karena kan eh, tradisi dan adat istiadat kita dan umumnya budaya itu eh, bermacam-macam dan banyak banyaklah jenisnya. Lalu eh, lalu kemudian kita angkat ke media digital, nah supaya generasi muda atau Gen Z, kita ini kan Gen Z, jadi kita ini Gen Z supaya bisa lebih mengetahui, supaya lebih mengetahui bagaimana sih tradisi dan budaya kita, nah, gitu. Begitu juga nanti
akan berkembang seiring perkembangan zaman, menurun ke anak cucu kita gitu, anak cucu dan lain sebagainya. Ini itu yang kita tahu lah, kita tahu mengetahui dan sebagainya maupun orang satu sebagainya. Nah, yang benar yang menurut saya sendiri dari faktor itu meliputi ada aspek yang pertama dari keluarga tersendiri, kedua dari pendidikan sekolah maupun dari lingkungannya tersendiri. Ya, Makanya gitu kan. apalagi kita ini ya, ini kan kita kan orang Jawa ya, dan orang Jawa biasanya sudah dikenalkan tradisinya oleh orang tua kita, begini loh tradisi kita itu seperti ini, budaya kita yang seperti ini, yang kaya dan adilu gitu. Itu kurang lebihnya. Kira-kira dampak negatif dan positifnya itu apa, Mas? Ini apa dampak positif negatif dalam apa ini? Dalam aspek apa itu Apa ini? Ini kan dampak positif dan negatifnya kalau kita mau diselamatkan ke dunia digital saat ini. Kalau menurut saya sendiri ya, dalam dampak positifnya itu untuk generasi muda tersendiri ya, untuk kita mempelajari yang pertama memahami, terus untuk memperkembangkan melestarikan perkembangan tradisi lokal yang ada di daerah tersebut maupun bisa diadaptasi ke dunia media digital sekarang. Terus kalau menurut saya dampak negatifnya, contohnya gini, misalnya kan media itu meliputi dari berbagai daerah maupun dari dunia, Ya. seluruh dunia ada mengetahui. Dan menurut saya terus begini, kalau diaplikasikan itu harus memiliki beberapa faktor. Misalnya gini, berikanlah dalam tanda kutip ini, berikanlah hal-hal yang positif. Yang pertama dalam kajiannya tersendiri itu memiliki nilai luhur. Habis itu menurut saya juga yang dimana itu bisa memberikan pelajaran tersendiri bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, bagaimanapun kita harus menikmati untuk apa? Mencari terlebih dahulu sebelum kita menerima. Ya. Dan tentunya apa ya? Ini sesuai dalam salah satu kaidah fikih. Dalam salah satu kaidah fikih itu kan menjelaskan ya, al-muhafadzatu ala qadri ya, al-aqdu bi jadidil asrar. Nah, betul kan kita harus menjaga dan mempertahankan tradisi lama yang baik. Nah, dan kita memilah-milah tradisi baru yang lebih baik. Jadi segi positifnya itu tradisi kita yang tradisi lama itu tadi kita angkat di media digital, tentunya tradisi yang baik-baik. Tidak mungkin tradisi yang menurut apa ya, menurut kearifan lokal itu tradisi yang jelek, tidak ada. Maka seperti contoh kayak tayuban, nah gitu ya. Kita kan di daerah saya itu ada namanya tradisi kayak kebudayaan ya, sebuah kayak hiburan dan masyarakat yang menjadi tradisi lama itu biasanya tayu itu. Nah, tayu tahu nggak maksudnya? Saya juga kurang tahu. Jadi tayu itu kayak gini loh, kayak sebuah orkestra gamelan yang nanti membawakan tembang-tembang. Jadi kalau lagu-lagu lah, kalau di Jawa kan namanya tembang yang dibawakan oleh Sindra. Itu tayu. Tayu itu kan aslinya apa ya? Kayak budaya tradisi kita yang luhur aslinya. Bahkan menyimpan filosofi tersendiri. Kayak ini
Tahayul itu kalau guru saya bilang, guru saya itu bilang gini, tahayul itu berasal dari kata toyib. Oh itu jadi sudah dikulturasikan dari apa ya, jenius lokal kita, sehingga menjadi sebuah budaya adiluhung gitu. Tahayul itu kata guru saya itu berasal dari kata toyib pun. Itu berarti ya mas, baik. Jadi itu bahkan gerakan yang tahayul itu yang di itu sindennya itu kan ketika membawakan lagu ini ya. Nah ini pakai baju sindennya itu loh kan sambil menyanyi kan. Itu kan kalau ketika gerakan menarinya gini kan gini loh. Filosofinya tuh ini kalau kita pandang apa ya? Ini membentuk lafadzul jalalah. Lafadzul jalalah. Ini banyak yang menyalahartikan. Tahayul itu, wah tahayul di situ ada sindennya yang gini-gini. Bukan. Itu sebuah kesalahan ekspresi menurut saya. Gerakan gini tuh mengajak kita untuk berpikir sebetulnya. Ketika begini kita membaca Allah. Lalu ketika dibalik gini, maka audiensnya yang membaca, ya kan? Kamu baca ini lafaz jalalah. Nah, maka itu ketika seiring menari gini, ini filosofinya setiap tarikan nafas kita dan setiap hembusan kita itu harus mengingat Allah. Gitu adiluhung, begitu adiluhungnya budaya kita. Tahayul, terus ada lagi wayang diboleh. Itu apalagi sekarang pengaruh media digital, pengaruh positifnya ini wayang ini bisa diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Itu asli Nusantara, asli Indonesia. Maka kita harus bangga sebagai muslim. Terus bagaimana cara kalian memasukkan tradisi lama tetap relevan di era digital tanpa mengurangi substansi asli? Kalau menurut saya ini mempertahankan, perihal untuk mempertahankan Era digital di era digital ini, ya kita harus tentunya mengikuti perkembangan zaman. Lalu dalam catatan tidak meninggalkan unsur-unsur pakemnya, gitu. Jadi ketika kita mempertahankan budaya lokal tersebut diatur di media digital, itu harus kita benar-benar pintar dalam mengimprovisasi tanpa meninggalkan pakem. Kan di lakon pewayangan itu kan ada mas ya, lakon pakem, lakon inti, sama lakon caranan. Nah, di lakon caranan itu adalah lakon tambahan. Lakon pakem itu lakon inti. Seperti halnya Mahabharata, perang Ketiga, adalah lakon inti. Kalau lakon caranan atau lakon itu tapi misalnya membangun lawannya. Itu pintar-pintar kita sebagai budaya dan tentunya khususnya seorang dalang membawakan cerita itu supaya biar bisa lebih dipahami ceritanya kepada halayak umum dan khususnya kepada generasi muda. Apalagi generasi ya begitu. Gitu. Menurut Mas Tarik, Kalau menurut saya juga dari sang audiensnya apalagi muda,
Kalau dari kendalanya kan seperti ya cuma ini sih, dari saya sendiri itu dari bagaimana pembawaannya dalam platformnya itu dari pendapatan disediakan ya disediakan dalam pembahasan itu sebenarnya mungkin maupun yang terpenting tidak mengubah dari pemilihannya langsung tersebut apalagi pakemnya itu kalau dari audiens yang sendiri yang mungkin bisa memahami dari apa yang sudah dijelaskan oleh jalan tersebut jangan langsung diambil mentah-mentah tapi saling kembali yang itu. Oh iya, tadi ini ada yang belum terjawab dari pertanyaan Mbak saya tentang dampak negatif itu tadi kan saya belum menambahkan. Maka dampak negatifnya itu bisa juga tidak menutup kemungkinan ketika tradisi lokal diangkat di media digital itu audiens atau apa ya audiens itu ketika tidak bisa mencerna lalu mereka menyepelekan dan apa bila orang lalu apa ini kuno banget kan dari maksudnya itu adalah dampak negatifnya kalau tradisi lokal seperti selama kita menuju kita akan terjadi seperti itu itu sering jadi selama perlawanan karena kan tadi berkesinambungan kepada apa yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi penggunaan bahasa yang kurang bisa dipahami oleh audiens jadi kayak berkesan tidak memahamkan jadi tertinggalkan padahal ketika kita berniat serius untuk mempelajari dan berniat serius untuk mengenal dalam tinggalkan sakit dan santai mungkin begitu ya itu dalam negatif. Baik, kesimpulan dari podcast kali ini, setiap bangsa tercipta dari adanya budaya dan keadaan sosial serta falsafah hidup yang berbeda. Dan kita sebagai anak bangsa yang berpijak di tanah Nusantara, penting juga mempelajari apa saja yang pernah bangsa ini lalui. Baik itu sejarah, mental, ilmu, pengetahuan, pandangan, serta falsafah hidup bangsa kita sendiri, jauh sebelum negara ini eksis berdiri. Dan cukup sekian podcast pada kali ini. Ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.